Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan mengkaji bersama terkait proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi adalah proses yang dialami individu atau unit pengambil keputusan yang lainnya. Mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima dan menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambil tersebut. Proses keputusan inovasi ini berjalan amat sangat panjang. Tidak bisa kita mengharapkan hasil inovasi tersebut langsung dapat diterima dan diputuskan untuk digunakan dalam khalayak kehidupan masyarakat. Karena tadi ada hal-hal yang memang menjadi bagian bahwa inovasi tersebut belum tentu bisa dimanfaatkan oleh semua individu yang ada di masyarakat. Atau bisa jadi kesiapan mental individu masyarakat yang memang belum bisa menerima hasil inovasi tersebut. Beberapa hal, contoh misalnya, hal yang pernah kita lalui bersama, misalnya dari kompor minyak, kemudian muncul ada inovasi kompor gas. Tidak secara langsung semua masyarakat menggunakan kompor gas dan mengganti kompor minyaknya. Tapi dalam selang waktu yang amat sangat panjang, kompor minyak satu persatu tiap individu mengganti dengan kompor gas. Di saat itu terjadi benturan. Ada yang menerima, ada pula yang menolak. Karena banyak hal yang memang perlu kita pertimbangkan ketika inovasi itu muncul dan kita putuskan apakah itu harus kita terima atau kita tolak. Kenapa? Karena banyak unsur yang harus kita analis. Apakah lebih besar manfaatnya ataukah malah lebih besar keburukannya. Nah, hal inilah yang perlu kita kaji ketika inovasi itu muncul, dan kita berpikir apa yang harus kita lakukan ketika inovasi itu digunakan dalam kehidupan kita. Sama halnya ketika diciptakannya bom atom. Pencipta bom atom itu sendiri mengatakan bahwa dia menyesal telah menciptakan bom atom. Kenapa menyesal? Karena suatu saat nanti, meskipun di hari ini bom atom diciptakan untuk kebaikan, maka akan ada kaum-kaum tertentu yang memanfaatkan hasil inovasi tersebut untuk kejahatan dalam hidupnya. Nah, inilah yang menjadi banyak sekali pertimbangan setiap inovasi ketika harus disebarluaskan, diputuskan apakah boleh digunakan atau tidak dalam lingkungan masyarakat. Model proses keputusan inovasi yang disampaikan oleh Rogers ada 5 tahapan. Yang pertama ada tahapan pengetahuan. Setiap individu, masyarakat, melalui tahapan pengetahuan ini, pertama mereka akan mengetahui adanya inovasi tersebut. Apa inovasinya? Seperti apa bentuknya? Untuk apa fungsinya? Mereka mengetahui terlebih dahulu. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan bujukan. Terjadi pembentukan sikap senang ataupun tidak senang pada diri setiap individu ketika inovasi itu muncul, datang. Ada 2 hal ini, benturan. Yang senang mungkin akan menerima nantinya, yang tidak senang mungkin akan menolak. Tapi dalam jangka waktu yang sangat panjang, proses yang terjadi dalam bujukan tersebut pun bisa jadi terbalik. Nanti kita lanjutkan terlebih dahulu.
Kemudian tahapan keputusan. Menetapkan, menerima, atau menolak. Jika tadi sikap senang itu muncul ketika datang inovasi, maka kemungkinan besar individu tersebut akan menerima dan memutuskan bahwa dia akan menggunakan hasil inovasi tersebut. Namun jika muncul pada diri individu yang tidak senang akan inovasi tersebut, maka kemungkinan besar individu tersebut dalam keputusannya akan menolak hasil inovasi tersebut. Tidak sedikit hal itu terjadi dalam setiap individu di dunia ini. Yang awalnya menerima, lambat laun, kemudian hari, selanjutnya tiba-tiba dia menolak. Tidak sedikit juga yang awalnya tidak senang, menolak, tiba-tiba di kemudian hari dalam posisi terpepet misalnya. Hanya itu satu-satunya solusi yang dapat dia gunakan. Maka akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan dan menerima hasil inovasi tersebut. Itu bukan hal yang tidak mungkin terjadi. Berikutnya, tahapan implementasi. Dalam tahapan implementasi inovasi ini, itu hanya dilakukan oleh individu-individu yang menerima inovasi saja. Ya, kalau yang menolak tidak akan pernah melakukan penerapan. Dalam penerapan inovasi ini, dari hasil penerimaan hasil inovasi, kemudian masuk pada tahap konfirmasi. Yang tadi sedikit diulas, mencari penguatan atas keputusan penerimaan atau penolakan hasil inovasi tersebut. Dalam proses konfirmasi ini, bisa jadi individu tersebut menarik kembali keputusan yang sudah dia lakukan. Terbalik, yang tadinya menerima jadi menolak, yang tadinya menolak jadi menerima. Begitulah proses untuk mencapai keputusan inovasi yang dalam jangka waktu yang sangat panjang. Tidak bisa kita menentukan bahwa hasil inovasi ini harus benar-benar digunakan langsung oleh masyarakat. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki keberbedaan kebutuhan pemenuhan hidup mereka masing-masing. Dalam psikologi dinyatakan bahwa manusia adalah individual differences. Makhluk yang memiliki keberbedaan dari segi pemikiran, rasa, dan tindakan. Dari segi stimulasi yang dia nyamani untuk diterima maupun dalam bentuk respon dari setiap individu yang dikeluarkan, meskipun stimulusnya sama. Nah, ini proses untuk mencapai keputusan inovasi itu menggunakan waktu yang sulit untuk ditentukan. Meskipun sudah kita tentukan misalnya dalam diseminasi, namun tetap saja dalam proses keputusan ini ada pada setiap diri individu yang akan menggunakan inovasi itu. Kemudian ada tipe keputusan inovasi. Yang pertama ada keputusan oposional. Keputusan tersebut hanya dilakukan oleh individu. Kesepakatan penerimaan hasil inovasi itu hanya untuk individunya saja. Misalnya, saya ditawari sesuatu inovasi yang kemudian di saat itu saya benar-benar membutuhkan hasil inovasi itu. Maka di saat itu juga secara individu saya menerima dan memutuskan untuk menerima hasil inovasi tersebut. Kemudian ada tipe keputusan kolektif, kesepakatan bersama, demokratis misalnya. Meskipun di dalamnya ada yang akan menolak, menerima, tapi ketika keputusan tersebut sudah dalam forum, maka mau tidak mau hasil inovasi itu harus diterima secara bersama-sama. Jika dari 10 yang menolak hanya 1,
mau tidak mau, hasil inovasi tersebut diputuskan harus digunakan bersama-sama dan harus diterima oleh semuanya. Berikutnya ada tipe keputusan inovasi otoritas. Tipe keputusan inovasi otoritas ini berkaitan dengan pimpinan, kepala suku, kepala organisasi, dan lain sebagainya. Setiap keputusan inovasi ditentukan oleh pimpinan tersebut, kepala suku tersebut. Jika kepala suku atau pimpinan sudah memutuskan untuk menerima, maka masyarakat pun harus bisa menerima keputusan tersebut. Yang terakhir, ada tipe keputusan inovasi kontingensi, yaitu keputusan yang harus disepakati sebelumnya. Contohnya dalam sebuah lembaga, yayasan, ataupun PT, CV, dan lain sebagainya. Seperti halnya otoritas tadi, adanya pemimpin. Namun dalam hal ini lebih banyak kondisi penerimanya. Semua karyawan ingin menggunakan komputer. Dan penggunaan komputer dalam kegiatan pekerjaannya itu hanya bisa digunakan jika pimpinan ataupun pemimpin memberikan keputusan bersama, hasil diskusi bersama karyawannya, bahwa komputer diadakan, disediakan, diterima untuk digunakan dalam lembaga tersebut. Begitupun sebaliknya, jika hasil keputusan bersama tersebut, maka hasil inovasi pun akan sesuai dengan keputusan bersama tersebut dalam sebuah lembaga tersebut juga. Itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan di hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semua. Demikian dari saya. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita teriakan bersama, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.